di Universitas Nusa Cendana yang diajarkan pada atau diterapkan di semua fakultas. Ya, semua FKIP, kedokteran, semua itu adalah mata kuliah ini yang disebut dengan mata kuliah penciri, ya. Karakteristik sifat kita yang tamat dari Universitas Nusa Cendana, ciri kita apa, karakter kita apa, ya. Nah, jadi kita punya penciri, ya, dia punya intinya adalah bahwa kita memandang daerah kita. Jadi kita memandang daerah kita yang namanya Nusa Tenggara Timur ini adalah daerah lahan kering yang punya potensi. Daerah lahan kering yang membanggakan, yang bisa memberikan kesejahteraan hidup bagi orang yang hidup di atas Nusa Tenggara Timur. Jadi itu ditanamkan, nilai itu ditanamkan kepada generasi berikut dan seterusnya ditumbuh kembangkan untuk memberikan kepada kita kebanggaan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, daerah kepulauan di Nusa Tenggara Timur ini adalah daerah yang potensial bagi kehidupan masyarakat yang ada di atasnya. Itu filosofi mengapa sampai mata kuliah budaya lahan kering, kepulauan dan pariwisata menjadi mata kuliah penciri bagi bagi Universitas Nusa Cendana. Baik, lalu kemudian kita omong tentang lahan kering, ya, dia punya karakteristik lahan kering. Ya, saya kira Ibu juga sudah menjelaskan mengapa sampai ada disebutkan dengan lahan kering, karakteristik lahan kering, ya, yang menjadi keluhan. Dengar saya omong? Halo? Dengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar dari yang menjadi keluhan yang hampir ya semua orang, ya, menjadi keluhan bahwa kita ini atau bangsa ini langsung memvonis bahwa orang yang hidup di orang Nusa Tenggara Timur itu pasti orang miskin, provinsi miskin. Memang betul, sampai sekarang itu kita masih dalam urutan yang ke-23 provinsi miskin di Indonesia. Masih tentunya dengan tingkat pendapatan yang rendah, tingkat per kapita yang rendah. Lalu kemudian dalam kasus kesehatan kita punya angka stunting itu masih tinggi. Ya, stunting itu dalam kaitan dengan gizi buruk. Kalau gizi buruk itu dalam kaitan dengan pangan, ya, dan kaitan pangan. Dan karena itu sebagai indikator kemiskinan adalah juga stunting tinggi yang orang langsung menyimpulkan bahwa Nusa Tenggara Timur itu adalah provinsi miskin. Ya, Nusa Tenggara Timur adalah provinsi miskin. Seperti itu. Tapi itu tadi, kenapa kita harus omong tentang pertanian lahan kering, kepulauan dan pariwisata? Ya, kita punya pertanian itu, kita punya daerah ini potensial. Kita punya daerah ini potensial. Kemarin saya kasih kuliah metode ilmiah, lalu kemudian kami singgung karena sudah masuk pada wilayah penerapan applied, ya. Lalu kami singgung tentang kelangkaan minyak goreng di Indonesia, ya, kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Lalu kemarin setelah kuliah siang-siang sekitar jam 1-2 siang itu ada WA grup dari grup kami, grup ahli antropologi Indonesia, masuk tentang mau diskusi dengan para pakar, ya, antropolog, para pakar, terutama antropologi ekonomi, ahli antropologi ekonomi. Kita bahas tentang kenapa sih sampai ada kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Dampaknya bagi masyarakat atau penduduk Indonesia, terutama bagi penduduk miskin di daerah pedesaan. Ya, saya juga ikut nimbrung, lalu kemudian saya mendapatkan kesempatan. Secara kebetulan sebelum saya mendapatkan WA itu untuk kita bergabung dalam diskusi pada tingkat nasional, saya kasih kuliah metode ilmiah dan disinggung juga, dipertanyakan juga kenapa sih sampai minyak goreng langka di Indonesia. Ya, baik. Tetapi dalam diskusi itu disinggung juga karena saya bicara tentang pertanian lahan kering waktu diskusi. Saya bilang kalau dampak krisis ekonomi di Indonesia ini kami paling menikmati, ya. Kami di daerah lahan kering itu paling menikmati karena kami ketika dulunya kami terperangkap, Indonesia ini terperangkap dalam pangan pokok satu-satunya itu beras. Memang
memang kami di Nusa Tenggara Timur mengalami kesulitan karena tingkat ketergantungan penduduk atau para konsumen di Nusa Tenggara Timur itu sangat tinggi di tingkat nasional, yaitu sangat tinggi kepada beras. Tapi sekarang setelah kita sadar, lalu kita push, kita dorong penduduk Nusa Tenggara Timur ini dalam kaitan dengan ketahanan pangan, keamanan pangan, maka kita harus bicara soal diversifikasi pangan, ya. Baik, kita lalu kemudian ada kedelai, ya, omong tentang kedelai. Kedelai di Indonesia ini, produksi kedelai di Indonesia itu hanya ada 270.000 ton. 270.000 ton. Sedangkan kebutuhan kedelai untuk penduduk Indonesia ini itu 3 juta ton. Ya. Produk utama dari kedelai itu tahu tempe. Tahu tempe itu pangan khas Indonesia. Yang buat itu adalah nenek moyang leluhur dari Indonesia. Yang bahan baku, bahan dasarnya adalah kedelai. Sementara kita di Indonesia ini hanya 270.000 ton. Kita terpaksa harus impor 3 juta ton kedelai. Dari mana? Dari Argentina dan Brasil. Ya, nah kita seperti begini harus ya, Anda sebagai seorang pertanian, data itu harus ditelusuri. Karena Anda tidak lagi mengalami kesulitan seperti zamannya kami, harus cari koran sana sini, cari buku sana sini, ya, cari buletin sana sini, ya. Karena Anda tinggal saja download atau lihat di internet sudah jadi itu, ya. Di Google sudah jadi itu, sudah jadi lihat. Itu untuk sepintas. Tapi kami selalu menyarankan untuk Anda harus memiliki buku, ya. Anda harus beli buku di perpustakaan. Anda harus beli buku. Kalau Anda tidak punya buku, Anda jangan jadi sarjana lah, ya. Baik. Jadi kita lanjut. Kita punya potensi yang luar biasa. Lalu setelah kami diskusi, saya WA itu kepada Bapak Niko Sherman, karena beliau ini sudah mendapatkan penelitian dari Jakarta 2 tahun berturut-turut itu untuk pengembangan kedelai di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Saya juga sudah pergi 2 kali bersama-sama dengan Bapak Niko. Kita pergi melihat mereka, mendampingi mereka di sana untuk usaha tani kedelai di sana. Memang potensialnya luar biasa, ya, potensinya luar biasa. Tapi yang menjadi soalnya adalah, kan saya bilang ke Bapak Niko, kita ini kan ahli, kita ini ilmuwan, kita ini akademisi, ya. Lalu kemudian kita harus mempengaruhi pemerintah desa, pemerintah kabupaten supaya mengalokasikan anggaran untuk usaha tani kedelai, mendorong usaha tani kedelai di Kabupaten Timur Tengah Selatan yang potensinya luar biasa, ya, potensi luar biasa. Lalu kita diskusi, tapi tidak mendapatkan respon yang bagus. Karena itu kalau kita omong tentang kedelai dengan potensi produksi yang massal, ya, itu harus diikuti dengan sistem yang misalnya ada pengusaha tahu tempe, ya, home industry tahu tempe harus berkembang, home industry kecap dengan menggunakan bahan baku kedelai itu harus kita dorong, ya. Jadi di sana kalau misalnya kita dorong dia untuk menghasilkan setiap tahun itu katakanlah 30 ton, 1.000 ton, 2.000 ton, yaitu kita harus ikuti juga dengan di sana ada home industry tahu tempe, home industry industri kecap dan lain, industri dengan bahan baku bahan baku kedelai. Ataukah bagaimana kita antar pulau kedelai dari Nusa Tenggara Timur keluar Nusa Tenggara akan kedelai di perusahaan-perusahaan di luar Nusa Tenggara Timur, misalnya Jawa atau di Bali, seperti itu, ya. Jadi kebanggaan, artinya dari kita mungkin saya tidak tahu sawit saya kira bisa tumbuh di Nusa Tenggara Timur. Dulunya kita bilang durian tidak bisa di Nusa Tenggara Timur, sekarang durian di Manggarai itu luar biasa dan bisa dibawa ke sekarang sudah setiap hari itu ada pickup dari Manggarai turun ke Labuan Bajo dan muatannya penuh dengan durian. Tahu durian? Tahu kan? Durian. Pernah makan durian? Pernah. Jadi
Zaman kami itu kita menganggap durian tidak bisa tumbuh di Nusa Tenggara Timur. Begitu pula dengan yang lain. Ada apa lagi? Durian, ada rambutan, ya. Kami tidak pernah kami bilang, rambutan, lalu kemudian durian, rambutan, apa lagi? Salak, ya, salak. Kami tidak pernah membayangkan bahwa salak itu bisa tumbuh di wilayah kita. Salak itu hanya bisa tumbuh dengan baik di Bali, lalu kemudian disusul dengan Jawa. Ternyata ketika orang tanam, salak buahnya bagus-bagus. Di pekarangan rumah, setiap penduduk sekarang mungkin 1-2, dia sudah punya pohon salak di pekarangan rumah yang dia siram, dia rawat setiap hari. Dia kasih kawin, ya, dia sudah kemampuan memberi kawin kepada salak. Ada jantan dan betina. Kalau kita tidak kasih kawin, dia tidak bisa menghasilkan buah. Dan itu ada perlakuan khusus, ya. Tadi saya kira seperti itu. Saya ingat kembali kepada bahwa Nusa Tenggara Timur ini tidak seperti yang dibayangkan oleh generasi di atas kami. Apalagi generasi saya juga masih membayangkan bahwa Nusa Tenggara Timur ini adalah daerah yang memang dari sudut pertanian tidak bisa sama sekali. Ya, kami mengatakan tidak bisa sama sekali. Tidak ada, kami tidak pernah melihat daerah-daerah persawahan seperti yang Anda lihat sekarang. Kami tidak pernah lihat. Dan itu tidak mungkin. Anda jalan dari Tarus sampai ke ujung Oesau sana, sampai ke mau mendaki ke ujung Oesau sana dulu, ya. Itu daerah rawa-rawa yang lebat dengan hutan gewang, ya, hutan gewang lebat. Daerah rawa-rawa. Tidak ada apa-apa di situ. Yang ada adalah hutan gewang dan daerah rawa-rawa, daerah berlumpur. Setiap kali hujan, kendaraan susah sekali lewat di situ, ya. Susah sekali lewat di situ. Karena itu daerah banjir, daerah rawa-rawa, daerah rawa-rawa tadi, ya. Tapi sekarang Anda bisa lihat, ya. Saya katakan itu dalam tulisan-tulisan saya bilang itu butuh seperti yang Anda lihat sekarang itu butuh 30 tahun baru dia jadi, ya. Itu pertama itu orang istilah dari dunia pertanian bilang land reform. Lalu kemudian dia next step atau langkah yang berikut adalah land clearing. Land clearing, ya. Land clearing itu artinya tadi itu hutan gewang saja itu harus dibersihkan. Hutan gewang itu harus diangkat, dikosongkan. Itu di bagian atas itu hutan gewang. Di bawah pisang rote. Ya, tumbuh yang memang tidak bisa, tumbuh yang memang tidak bisa dikalahkan dengan cara lain kecuali kita masukkan alat-alat berat untuk land clearing sehingga Anda bisa melihat ada kawasan ada daerah persawahan yang luas seperti Anda lihat sekarang. Begitu pula dengan daerah Tarus, daerah Nelbaki, ya. Daerah Tarus Nelbaki Anda bisa lihat bahwa sampai di pantai sana itu, ya, itu daerah persawahan yang bagus. Dulunya Anda tidak bisa lihat seperti itu. Dulunya semuanya adalah kawasan hutan gewang, ya. Jadi dulunya sampai tahun berapa? Sampai tahun 90-an itu kawasan hutan gewang. Dia baru mulai land clearing itu tahun 1995. Anda catat itu, ya. Di dalam undang itu ada itu, atau sosiologi pertanian itu ada itu, ya. Sampai yang tahun 1995 itu baru diadakan land clearing. Itu pun orang tidak percaya bahwa nanti kemudian akan menjadi daerah pertanian yang bagus seperti Anda lihat sekarang. Ya. Tadi itu yang saya bilang kenapa sih kita sampai bicara soal budaya pertanian lahan kering, kepulauan, lahan kering lalu tambah kepulauan, nanti para wisata belakangan. Ya. Lahan kering kepulauan. Pulau-pulau kecil, pulau-pulau besar itu hujannya setengah mati. Hampir tidak hujan setengah mati. Ya. Dan kering, sudah kering, ya. Konsekuensi dari kering adalah dia tidak subur, ya, karena proses pengomposan, proses dehumusasi itu tidak bisa berjalan dengan baik, ya seperti itu, ya. Nah, jadi sekarang Anda sudah bisa lihat luar biasa. Kenapa? Karena ya pendidikan, sekolah, ya, pendidikan, fakultas pertanian. Dengan demikian orang tanya kamu, fakultas pertanian berapa tahun dia berdiri? Umur fakultas pertanian berapa tahun? Fakultas pertanian berapa tahun? Kamu semester berapa?
Hmm? Kamu semester berapa? Semester 2, Pak. Ya. Semester 2, Pak. Fakultas Pertanian umurnya berapa tahun? Ya, baik. Nanti kamu cek ya, Fakultas Pertanian berdiri kapan? Fakultas Peternakan berdiri kapan? Fakultas Perikanan dan Kelautan berdiri kapan? Fakultas Kedokteran berdiri kapan? Kedokteran hewan berdiri kapan? 3 itu ya, yang dalam kaitan dengan pertanian, lahan kering, kepulauan dan pariwisata. Yang menjadi dasar, ya, yang menjadi dasar kalau ETT itu mau jadi maju, kita mau koreksi kebudayaan masyarakat Nusa Tenggara Timur, kita harus punya orang-orang atau SDM yang bagus. SDM bagus yang dihasilkan dari perguruan tinggi, yang digodok di perguruan tinggi lalu kemudian terjun ke masyarakat. Dia menjadi SDM yang bagus, yang menjadi apa? Yang menjadi the agents of change, yang menjadi the prime mover, penggerak pembangunan, ya, yang menjadi motivator, inovator, dinamisator, ya seperti itu. Nah, jadi tadi saya katakan bahwa tujuan mata kuliah seperti ini. Ya, Anda harus dalam diri Anda itu tertanam saya sarjana pertanian yang kemudian kelak menjadi the agents of change, pembawa perubahan, ya. Nah, jadi lalu kemudian menjadi penggerak pembangunan, menjadi inovator, dinamisator, mendorong terjadinya pembangunan. Jangan sampai setelah Anda menjadi sarjana lalu kemudian duduk muka bodoh di kampung, ya, tidak bisa buat apa-apa, ya, harus, ya. Jadi itu kira-kira. Jadi selanjutnya dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga kita di perguruan tinggi, lalu kemudian mendorong terjadi perubahan-perubahan seperti yang Anda lihat, Anda saksikan sekarang, ya. Di hampir Anda punya daerah, Anda bisa lihat pertaniannya luar biasa. Ini Muhammad Saleh. Saya sudah kasih tegur kamu, coba buka kamu punya Facebook. Kamu punya video ya, tidak boleh dimatikan. Nanti kalau saya lihat begini, saya tanya ulang-ulang, saya kasih nilai, saya tidak nilai. Iya, Pak. Ini Muhammad Saleh. Mana dia? Kabur? Iya, Pak. Ya. Kamu dari mana? Ini. Flores Timur, Pak. Flores Timur. Kamu punya pertanian yang bagus di Flores Timur apa? Mente, Pak. Kamu apa? Flores Timur di mana? Di